Jeng 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 jeng. Hai, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Munawati selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian beserta teman-teman yang akan menonton video saya kali ini. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit review mengenai skripsi yang ditugaskan dalam mata kuliah metode penelitian sebagai syarat untuk memenuhi EKT 1 yang diperuntukkan agar saya dapat mengikuti UTS di tahun yang saya ambil, yaitu skripsi dengan judul Pengaruh Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Akhlak Peserta Didik kelas 11 pada masa pandemi COVID-19 di MAN 3 Tangerang. Skripsi ini dibuat oleh penulis pada tahun 2022 di tahun lalu dengan penulis yang bernama Yuninda. Judul dari skripsi ini merupakan judul yang baik dan jelas untuk menggambarkan tentang topik penelitian. Nah, judul ini juga mencantumkan variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian pengujian persyaratan analisis ini akan diukur dengan koefisien korelasi produk momen Y untuk mengetahui kuat atau tidaknya antara variabel X dan variabel Y, serta memberi tanda RXY, yaitu korelasi produk momen. Nah, kemudian dalam pengumpulan datanya menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang pengukuran datanya menggunakan teknik skala Likert yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh pembelajaran akidah akhlak dengan variabel X sebagai variabel bebas dan akhlak peserta didik dengan simbol Y sebagai variabel terikatnya. Nah, dari hasil observasi di MAN 3 Tangerang ini, penulis melakukan observasi secara pembelajaran online atau daring, termasuk pada mata pelajaran akidah akhlak ini dengan menggunakan e-learning, Google Classroom, kemudian WhatsApp, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, terdapat beberapa masalah seperti peserta didik yang belum disiplin dan kurang serius dalam pembelajaran online, kemudian mau penanaman nilai-nilai akhlak dari guru atau pendidik kepada peserta didiknya. Nah, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan melalui pembelajaran online. Maka akhlak peserta didik khususnya di kelas 11 dapat dilihat secara online seperti contohnya itu bertanya atau juga mengumpulkan tugas. Kemudian masih banyak terdapat beberapa akhlak peserta didik yang kurang baik. Nah, hal ini juga mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara pembelajaran akidah akhlak dengan akhlak peserta didik pada kelas 11 di masa pandemi COVID-19 di MAN 3 Tangerang ini. Kemudian berdasarkan dari realitas di atas, atau pada realitas tersebut, peneliti mencoba meneliti tentang pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap akhlak peserta didik di kelas 11 pada masa pandemi. Nah, selanjutnya untuk hasil penelitian tersebut, penulis menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Akhlak Peserta Didik kelas 11 pada masa pandemi COVID-19 di MAN 3 Tangerang. Nah, kemudian apa saja sih masalah yang timbul atau yang mampu diidentifikasi oleh penulis? Itu yang pertama, permasalahannya adalah peserta didik kelas 11 di MAN 3 Tangerang ini masih kurang serius dan kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran akidah akhlak pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, terdapat permasalahan di dalam pembinaan akhlak pada peserta didik kelas 11 di MAN 3 Tangerang pada saat pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya selain identifikasi masalah, di sini juga ada batasnya masalah, di mana penulis ini membatasi permasalahan agar masalah yang diteliti tidak
membaur kemana-mana atau lebih merujuk kepada masalah-masalah yang sesuai dengan judul skripsi ini. Penulis juga membatasi masalah yang akan diteliti itu hanya pada pembelajaran akidah akhlak, yakni pada sistem pembelajarannya atau pada sistem kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan, serta akhlak implementasi pembinaan akhlak peserta didik tersebut. Kemudian ada juga rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, penulis merumuskan apa saja masalah yang harus dipecahkan. Yang pertama yaitu pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap akhlak peserta didik di kelas 11 pada masa COVID-19. Kemudian yang kedua itu bentuk pembinaan akhlak pada peserta didik di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian kegunaan penelitian itu dibagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama itu khususnya untuk lembaga yang dijadikan tempat untuk penelitian, sehingga nanti hasil dari penelitian ini mampu menjadi evaluasi bagi lembaga tersebut untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Selanjutnya yang kedua itu dikhususkan untuk kampus yang menjadi tempat penulis ini kuliah, di mana penulis ini berharap bahwa nanti hasil skripsinya atau hasil penelitiannya ini mampu menjadi sebuah dokumentasi akademik sebagai sumber acuan bagi mahasiswa di tahun selanjutnya untuk melakukan penelitian lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk penulis sendiri, di mana beliau mengharapkan bahwa penelitian ini menjadi sebuah pembelajaran untuk dirinya ketika nanti beliau akan mengimplementasikan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam skripsi ini, penulis juga mendapatkan beberapa sumber atau menjadikan beberapa sumber sebagai acuannya dalam mengerjakan atau menulis hasil laporan penelitiannya, yaitu beliau ini mengambil dari sumber-sumber terdahulu, di mana sumber ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh orang-orang di tahun-tahun sebelumnya dengan judul yang hampir sama. Di antaranya itu ada hasil karya dari Rohmatun Aulia, kemudian Nova Mutiara Dewi, dan Mufidatul Khairiyah. Nah, selanjutnya yaitu ada kerangka penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis melakukan atau mencantumkan beberapa teori, yaitu yang pertama tentang teori pendidikan, kemudian teori pendidikan Islam, teori pembelajaran akidah akhlak, dan teori akhlak peserta didik. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, penulis menggunakan sumber data sebagai kajian dari beberapa referensi penelitian terdahulu, jurnal, repositori, kemudian buku-buku, serta sumber-sumber lain yang bersangkutan dengan judul penelitian yang penulis teliti. Nah, untuk selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada desain penelitian, kemudian alat penelitian dan tekniknya, kemudian serta teknik analisis datanya. Yang pertama itu desain penelitian. Nah, dalam penelitian ini, tipe desain penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu survey research atau penelitian survei. Nah, survei riset ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif untuk meneliti perilaku individu atau kelompok. Biasanya pengumpulan data pokok yang diambil itu dari sampel suatu populasi dengan menggunakan kuesioner atau angket. Kemudian untuk teknik dan alat pengumpulan datanya, dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden
dan pengumpulan data yang diperoleh dari lembaga yang bersangkutan. Kemudian ada dari buku pustaka, dari wawancara, dan yang lain sebagainya. Sementara alat pengukuran data dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan angket atau kuesioner dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta pernyataan yang sesuai dengan penelitian. Kemudian setelah angket yang telah diisi dikumpulkan, lalu data tersebut diklasifikasikan dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat, persepsi, dan sikap seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena yang sebenarnya. Kemudian untuk teknik analisis datanya, penulis ini menggunakan teknik statistik deskriptif, di mana teknik ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel sebagaimana adanya. Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan perhitungan dengan persentase dan Pearson Product Moment. Adapun rumus persentase yaitu P sama dengan F per M dikali 100%, di mana P ini merupakan persentase, kemudian F itu frekuensi, dan N adalah jumlah dari respondennya. Nah, di dalam skripsi ini juga terdapat sistematika penulisan, di mana penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama itu kan ada pendahuluan. Nah, di bab 1 ini membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Kemudian di bab 2 itu membahas tentang tujuan pustaka yang terdiri dari pendidikan Islam, pembelajaran akidah akhlak pada masa pandemi COVID-19, dan akhlak peserta didik. Nah, pembahasan ini menjadi suatu pijakan untuk membahas bagaimana pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap akhlak peserta didik di kelas 11 pada masa pandemi COVID-19 di MAN 3 Tangerang. Nah, selanjutnya itu di bab 3. Bab 3 ini sebagai hasil dan pembahasannya, di mana di dalam bab 3 ini penulis menganalisis kajian besar pengaruh pembelajaran akidah akhlak dan bentuk pembinaan akhlak terhadap peserta didik pada masa pandemi COVID-19. Dan di dalam bab ini pula hasil dari penelitian penulis ditorehkan atau dicantumkan dengan menggunakan statistik yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, yang terakhir yaitu di bab 4, yaitu penutupan. Nah, penutupan ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di MAN 3 Tangerang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil perhitungan koefisien korelasi yaitu R, X, Y sama dengan 0,499, terdapat pengaruh pembelajaran akidah akhlak pada masa pandemi COVID-19 pada tingkat hubungan sedang antara pembelajaran akidah akhlak dengan variabel X dengan akhlak peserta didik yaitu variabel Y, terdapat korelasi yang sedang. Hal ini diperkuat juga dengan nilai hitung adalah 3,98, lebih besar sesuai dengan hasil perhitungan kuesioner angket dan variabel X. Sedangkan nilai T tabel didapatkan melalui taraf signifikasi 0,05 atau 5% yang diuji dua belah pihak 2,011. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi dapat diketahui bahwa pengaruh pembelajaran akidah akhlak sebesar 24,9% terhadap akhlak peserta didik kelas 11 pada masa pandemi COVID-19. Nah, selebihnya 70,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai pembahasan dari review skripsi yang ditulis oleh kakak tingkat saya yaitu Ayuninda. Semoga review ini mampu menjadi tolak ukur bagi teman-teman yang ingin menulis skripsi juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.